Bab 4096. Charville sudah terengah-engah karena kemarahannya pada Jack. Tangannya sedikit gemetar saat dia menoleh untuk melihat Silen. Diam. Ingat bocah ini. Jika dia kabur nanti, ingatlah untuk tidak pernah melepaskannya di masa depan. Charville tidak tahu apakah Jack akan masuk ke arena atau apakah Jack hanya mencoba untuk lari dan mengejarnya. Dia tidak akan mengizinkannya. Dia tidak akan membiarkan orang ini pergi. Dia pasti akan benar-benar menghancurkan pria itu untuk melampiaskan amarahnya. Silen mengangguk, jangan khawatir, orang ini tidak akan bisa kabur. Ayo rekam pandangannya ke bawah dan periksa latar belakangnya. Dia tidak akan bisa kabur dari kita selamanya. Lalu, kami akan menangkapnya dan kamu dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Saat itu dikatakan, beberapa peserta mulai berbicara satu sama lain. Beberapa dari mereka memandang Jack dengan simpati. Sebenarnya, banyak dari mereka merasa Jack mungkin tidak akan masuk ke arena. Lagi pula, Jack tidak terlihat terampil dan pucat dibandingkan dengan Charville. Rasanya sangat tidak mungkin. Dia hanya membantah dengan semangat seperti itu karena Charville telah menantang mereka semua terlebih dahulu. Orang itu memanfaatkan fakta bahwa dia berada di area terlarang dan fakta bahwa tidak mungkin Charville kabur dari arena tidak peduli seberapa marahnya Charville untuk membuka mulutnya tanpa rasa takut. Namun, mereka sebenarnya punya rencana cadangan. Penampilan seseorang bisa direkam, lalu mereka hanya perlu melihat-lihat dengan rekaman itu. Kecuali pria itu berasal dari tempat yang sangat jauh dan seorang pejuang pengembara, identitasnya akan segera terungkap. Seperti yang dikatakan Silen, dia tidak akan bisa kabur selamanya. Selama identitasnya ditemukan, akan sangat mudah untuk membalas dendam. Jika orang itu tidak memiliki latar belakang yang luar biasa, maka dia akan berada dalam kesulitan. Jack tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil menoleh ke arah Silen, berkata dengan nada mengejek, sepertinya kamu persis seperti dia. Kapan aku bilang aku akan kabur? Silen menjadi gelap saat dia menatap Jack dengan niat membunuh. Semua orang tercengang lagi setelah mereka mendengar itu. Pria itu terlalu berani. Menyinggung salah satu dari mereka adalah satu hal, tetapi dia bahkan telah menyinggung Silen. Silen bahkan lebih kuat dari Charville. Apa pria itu gila? Mereka mendapati diri mereka tidak dapat mengetahui niat Jack. Bibir Lurain berkedut, tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah Jack sengaja membuat Charville marah, tapi dia sudah yakin itu disengaja. Jack telah memutuskan untuk membuat marah Silen juga. Brad, kurasa kamu benar-benar muak hidup di titik ini. Kata-kata itu secara praktis dipaksa keluar dari mulut Silen. Dia memandang Jack seolah-olah dia memberi Jack hukuman mati. Jack melihat bahwa panggung telah disiapkan, jadi dia tersenyum dan melanjutkan, karena kamu sangat marah dan kamu pikir aku bukan tandinganmu, mengapa kamu tidak menghemat 2 jam saja? Tantang saja aku sekarang jika kamu pikir saya akan lari. Mungkin Anda harus mencoba pulih secepat mungkin. Selama Anda siap, saya bisa masuk ke arena kapan saja. Charville telah dibuat marah oleh Jack jauh sebelumnya sehingga dia hampir memutuskan untuk melupakan tentang 2 jam itu, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Dia khawatir tentang kejutan apapun. Jika pria itu benar-benar terampil, maka baginya untuk melupakan 2 jam istirahat itu akan berakhir dengan kerugian. Namun, Charville mendapati dirinya tidak tahan dengan pria itu. Dia benar-benar ingin mencabik-cabik Jack saat itu. Charville menarik napas dalam-dalam sebelum menyipitkan matanya dan berkata, baiklah. Aku akan istirahat sekarang. Lebih baik kamu ingat apa yang kamu katakan. Jika kamu melarikan diri, maka kamu akan menjadi lelucon yang lengkap. Bahkan jika kamu melarikan diri, kami tidak akan melepaskannya. Bab 4097. Setelah dia mengatakan itu, Charville tidak membuang waktu lagi. Dia segera duduk di lantai, mengeluarkan pil dan kristal rohnya. Jika dia ingin mengandalkan energi alam untuk mengisi kembali energi aslinya, maka itu akan memakan banyak waktu. Namun, jika dia mendapat bantuan pil dan kristal roh, itu akan menghemat banyak waktu. Bibir Jack melengkung ke atas. Dia baru saja memprovokasi mereka sedikit, dan Charville akhirnya bertindak persis seperti yang dia inginkan dari Charville. Charville menghemat banyak waktu dengan mempercepat pemulihannya. Sebelum Silen mengejeknya, Jack punya rencana. Namun, rencana Jack sedikit berubah setelah apa yang terjadi. Dia akan meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang itu. Waktu perlahan berlalu, dan setelah 15 menit,
Charville membuka matanya, dan pulih sepenuhnya. Pil yang baru saja dia gunakan cukup bermutu tinggi dibandingkan dengan persediaannya yang lain, jadi dia pulih dengan sangat cepat. Dia telah merencanakan untuk meninggalkan pil itu untuk momen penting, tetapi dia tetap memutuskan untuk menggunakannya. Dia ingin berurusan dengan pria menyebalkan itu secepat mungkin. Harga kecil itu sepadan. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah dalam kondisi terbaiknya. Charville perlahan berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia dengan dingin menatap Jack, seolah ingin menyampaikan kepada Jack melalui matanya bahwa Jack akan mati. Demi melawan Jack, Charville memutuskan untuk mempercepat Anders. Saat dia membunuh Anders, Charville bahkan berkata dengan dingin, "Kamu beruntung." Charville tidak berencana melepaskan Anders begitu saja. Tidak peduli apa, dia telah merencanakan untuk menyiksa Anders dengan kejam untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Namun, bocah nakal yang tidak tahu tempatnya membuatnya tidak sabar, yang merupakan keberuntungan Anders. Charville tersenyum dingin di wajahnya ketika dia menunjuk ke arena. "Baiklah. Aku sudah pulih sepenuhnya. Kamu bisa datang naik sekarang." Tatapan semua orang tertuju pada Jack. Mereka semua menantikan untuk melihat apa yang akan dilakukan Jack selanjutnya. Beberapa orang merasa Jack mungkin terlalu takut. Lagi pula, Jack tampaknya hanya pandai berbicara dan tidak tampak terampil sebaliknya. Beberapa orang mengira Jack pasti akan masuk ke arena, tetapi mungkin akan kalah. Setelah Jack kalah, dia harus melalui siksaan tanpa akhir. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengira Jack akan menang, dan merasa Jack menyembunyikan sesuatu. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, dan Jack tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia dengan mantap berjalan menuju arena, dan di bawah pandangan tajam semua orang, dia melangkah masuk. Baru pada saat itulah mereka yakin bahwa Jack benar-benar ingin menantang Charville dalam pertempuran. Keduanya akan bertarung di arena. Jack tidak hanya menjalankan mulutnya, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri. Tentu saja, dia mungkin hanya keras kepala. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada ruang untuk penyesalan setelah melangkah ke arena. Charville menyipitkan matanya saat dia menatap Jack dengan dingin. Meskipun mata itu penuh dengan kebencian, ada juga tatapan ingin tahu pada mereka. Jack tersenyum. Pada akhirnya, Charville mencemaskannya. Bibir Charville mengerucut sebelum dia tiba-tiba berkata, "Sangat tidak mungkin kucing buta menemukan tikus mati." Kata-kata itu memiliki arti lain bagi mereka. Setelah semua orang mendengarnya, mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Charville. Konflik mereka semua karena Charville. Pada saat itu, semua orang telah melihatnya. Konflik mereka benar-benar kebetulan secara acak. Bab 4098. Charville tidak mengenal Jack. Dia terlalu bersemangat dan tidak menyukai cara Jack bertindak. Begitulah akhirnya dia menargetkan Jack dan bagaimana tantangan ini terjadi. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan Jack menjadi seorang ahli sangat rendah. Jika orang itu benar-benar ahli, maka itu seperti kucing buta yang menemukan tikus mati. Namun, Charville tidak berpikir dia seberuntung itu. Meskipun Charville tidak tahu seberapa kuat lawannya, dia merasa tidak mungkin lawannya cocok untuknya. Dengan semua yang sudah ada, Jack tidak mau repot-repot membuang waktu untuk berbicara, cepat dan serang. "Apa gunanya membuang-buang waktumu sekarang?" Ekspresi Charville semakin gelap pada saat itu. Bahkan di arena, pria itu masih memprovokasi dia. Charville mengatupkan giginya, dan amarah di hatinya semakin membara. Dia diam-diam bersumpah agar pria itu memohon belas kasihan padanya. Dengan pemikiran itu, dia segera mulai membentuk segel. Segel warna-warni mulai menari di udara dan melebur. Banyak bunga cantik muncul lagi di arena. Bunga-bunga itu bermekaran, dan kekuatan kehidupan bisa dirasakan dari jauh. Bountiful Life bukan hanya teknik atribut kayu, itu berisi sedikit hukum kehidupan juga. Tangan Charville mulai bergerak cepat saat segel yang tak terhitung jumlahnya mengalir di antara kedua tangannya. Tiba-tiba, semua kelopak meninggalkan bunga dan menari di udara. Kelopak berwarna-warni tampak seperti sprite menari. Jack menarik napas dalam-dalam dan mulai bergerak juga. Jack cepat, dan anjing laut mulai mengembun di udara sebelum menyatu, berubah menjadi rantai hitam setebal lengan bayi. Itu adalah rantai jiwa. Sebelum ini, Jack akan selalu memiliki reservasi. Lagi pula, dia sudah cukup terkenal, dan teknik yang dia gunakan sebelumnya akan segera dikenali. Hal-hal jauh lebih mudah baginya pada saat ini. Dia berhasil menembus ke tahap ketiga beberapa hari yang lalu,
menguasai rantai jiwa. Orang-orang itu belum pernah melihat teknik itu sebelumnya, jadi tidak mungkin mereka menghubungkan rantai itu dengannya. Dengan mengingat hal itu, Jack jauh lebih santai. Dia mengulurkan tangan dan meraih rantai di tangannya sebelum dia melihat kelopak bunga yang menerjang tepat ke arahnya. Di bawah panggung, penghalang ada di antara mereka, jadi dia tidak berhasil merasakan banyak kehidupan yang berlimpah. Berdiri di arena, dia akhirnya merasakan betapa mengesankannya teknik itu. Teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah tidak terlalu banyak untuk Jack. Lagi pula, bahkan yang lebih lemah dari dua tekniknya, menghancurkan Void, sudah berada di peringkat Dewa Pamungkas atas. Teknik peringkat Dewa Pamungkas Lagarior tidak akan menarik perhatian Jack sama sekali. Namun, Bountiful Life berbeda. Ketika kelopaknya menyerbu, dia tidak hanya merasakan niat membunuh dalam serangan itu, tetapi juga sepotong kehidupan. Perasaan itu sangat aneh. Rasanya seperti segelas air tepat di tengah-tengah neraka. Tiba-tiba, kelopaknya sudah berada tepat di depan Jack. Jack mengangkat tangannya dan mengangkat rantai sebelum memotongnya. Dengan keras, sebagian besar kelopaknya tersebar. Namun, kelopaknya tidak hilang setelah itu, tetapi berbalik dan menyerang Jack lagi. Bab 4099. Tidak buruk. Keterampilan orang ini cukup baik. Dia mungkin berada di sekitar level Anders dalam keterampilan. Tidak heran dia berbicara dengan sangat percaya diri. Sepertinya kita salah. Orang ini sudah menjadi prajurit di atas rata-rata. Dia seharusnya berperingkat tinggi di itu. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa menghadapi siklon itu. Nama orang ini adalah Kulit Putih Utara. Namanya terasa agak asing. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengarnya sebelumnya? Semua orang mulai mencoba mencari tahu dari mana Jack berasal. Northwoods hanyalah nama acak yang diciptakan Jack. Bahkan jika seseorang pernah mendengar nama itu sebelumnya, itu tidak ada hubungannya dengan Jack. Setelah bertanya-tanya kemana-mana, tidak ada yang mengenali seseorang bernama Putih Utara. Seolah-olah dia muncul entah dari mana. Menurutmu siapa yang akan menang? Seorang pria jangkung dan berotot bertanya sambil menyilangkan tangan. Pria di sebelahnya berkata, jika Nor tidak menahan diri sama sekali, maka pemenang akhirnya adalah Charville. Aku benci dia, tapi harus kuakui dia cukup kuat. Tidak sembarang orang bisa menandinginya. Petik 2. Setelah orang itu mengatakan itu, beberapa orang mengangguk di sekelilingnya, setuju dengan perasaannya. Saat semua orang membicarakannya, pertempuran berlanjut. Jack memegang rantai itu, dan terus-menerus menjentikkannya ke topan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatannya, khawatir dia akan segera meledakkan siklon kelopak. Jika itu terjadi, maka itu akan menyia-nyiakan usahanya untuk masa depan. Lurain berdiri di bawah arena dan diam-diam melihat saat Jack terus-menerus menggunakan rantai itu. Bibirnya berkedut saat dia melihat ekspresi serius Jack. Mereka yang tidak mengenal Jack akan berpikir bahwa Jack sepenuhnya fokus pada pertempuran dan tetap waspada penuh. Mereka akan berpikir bahwa dia khawatir lawannya akan mendapat kesempatan untuk membuatnya lengah. Namun, Lurain tahu bahwa Jack benar-benar waspada penuh, tetapi bukan karena dia khawatir tertangkap basah. Sebaliknya, Jack berusaha mengendalikan kekuatannya, melakukan yang terbaik untuk melemahkan serangannya. Sebelum datang ke Seven Death Arenas, Lurain sempat bertanya pada Jack apa yang dia dapatkan. Jack tidak menyembunyikan apapun dari Lurain, dan teknik yang digunakan Jack disebut rantai jiwa. Itu adalah hal terbesar yang diperoleh Jack di tempat latihan pertama dan merupakan teknik terkuat yang dimiliki Jack. Rantai jiwa terlalu kuat, jadi Jack harus waspada penuh untuk menekan kekuatannya dan membuatnya tampak seimbang. Lurain berbisik pada dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan Jack. Tidak mungkin Jack melakukannya tanpa alasan. Sebelum Jack melangkah masuk, dia tidak bertanya kepada Jack tentang arena, rencana Jack. Pertarungan berlanjut, dan semua orang tahu bahwa mereka berdua seimbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain pada saat itu, namun, semakin lama keadaan itu bertahan, Charville semakin marah. Dia ingin benar-benar menginjak-injak orang itu. Pria itu telah sangat mempermalukannya sekarang. Dia harus secara pribadi mengalahkan pria itu dan menyiksa pria itu untuk meredakan amarahnya. Brad, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kamu akan segera mati. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia mulai membentuk segel dengan tangannya lagi. Segel dengan cepat memadat dan tenggelam ke dalam tanah.
Bunga-bunga yang bermekaran di sekitar arena tiba-tiba meningkat. Itu sudah mengancam untuk mengisi seluruh tempat. Kelopak itu menari-nari di udara, dan mereka mengeluarkan sinar cahaya lagi. Pada saat itu, Charville sudah memberikan segalanya. Sebuah bunga besar mekar di belakangnya. Dengan dukungan avatar dunianya, kekuatan tekniknya meningkat lagi. Awan kelopak melesat tepat ke arah Jack. Ada begitu banyak kelopak sehingga peserta di bawah arena tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dan hanya bisa melihat kelopak yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Jack. Bab 4100. Sepertinya Charville tidak habis-habisan dalam pertempuran sebelumnya. Charville baru saja menggunakan kekuatan penuhnya. Ada begitu banyak kelopak sehingga pandangan penonton terhalang. Cukup banyak orang yang berkeringat demi Jack. Seorang pria berjanggut berkata, segalanya terlihat suram di utara. Jika serangan itu hanya datang dari satu arah, dia masih punya jalan keluar. Sebelum ledakan, dia hanya perlu melarikan diri. Namun, tidak mungkin dia bisa melakukannya sekarang. Dengan begitu banyak kelopak yang mengelilinginya, dia bahkan tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari ledakan. Sepertinya dia pasti akan terluka. Kupikir North akan memiliki inisiatif sejak dia melihat pertempuran sebelumnya. Dia bisa mencoba dan menghindari ledakan saat dia merasakan sesuatu yang salah. Aku tidak pernah menyangka, seorang prajurit dari dunia kelas 3 berkata dengan cemberut. Setelah dia mengatakan itu, seseorang tertawa dingin dan berkata, apakah kalian semua berpikir bahwa Charville idiot? Apakah kalian pikir dia tidak tahu tekniknya telah terungkap setelah pertempuran terakhir itu? Prajurit dari dunia kelas 3 sangat bodoh. Kamu akan seperti ini seumur hidupmu. Prajurit dari dunia kelas 3 itu tiba-tiba sangat kesal ketika mendengar itu. Dia baru saja memberikan pendapat tetapi dihina begitu saja. Dia baru saja akan menegur pria itu ketika dia tiba-tiba mendengar ledakan keras dari arena. Ledakan, kelopak yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Gelombang kejut yang luar biasa menyebar kemana-mana. Bahkan lantai batu yang dibuat khusus memiliki kawah di atasnya. Kali ini, ledakannya jauh lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Secara alami, gelombang kejut dari ledakan akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Arena tiba-tiba menjadi jauh lebih sepi. Semua orang menatap arena dengan berbagai emosi di mata mereka. Mereka semua sudah menerima bahwa prajurit yang disebut Utara pasti terluka parah. Dia mungkin tidak bisa melawan seperti Anders dulu. Tepat pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar derak rantai. Kedengarannya seperti rantai raksasa bergerak cepat. Semua orang mengerutkan kening saat mereka melebarkan mata untuk melihat arena. Tepat setelah itu, mereka melihat rantai abu-abu naik ke udara. Ada lapisan tipis kabut abu-abu di sekitar rantai. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka akhirnya melihat rune merah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar rantai yang terlihat sangat misterius. Derak rantai bergema di seluruh arena. Semua orang menyaksikan saat rantai itu mulai naik ke udara seperti naga. Namun, arah pergerakannya membuat mereka bingung. Rantai itu adalah teknik North, tapi tidak bergerak menuju Charville. Sebaliknya, itu bergerak menuju ujung arena. Saat semua orang merasa bingung, rantai itu mulai dengan cepat terbang mengelilingi arena dengan kecepatan luar biasa. Dengan sangat cepat, Soul Chain menyelubungi seluruh tempat. Pandangan semua orang diblokir lagi, dan yang bisa mereka lihat hanyalah rantai yang menutupi arena sepenuhnya. Apa yang terjadi? Ketika orang banyak melihat itu, mereka sangat bingung. Apakah rantai itu juga bisa meledak? Rantai itu bergerak terlalu cepat, dan hanya dalam sekejap, itu benar-benar mengaburkan pandangan semua orang. Charville mendapati dirinya benar-benar lengah. Sebelumnya, ada kabut kelabu di sekitar pusat ledakan. Meskipun Charville melebarkan matanya, dia tidak bisa melihat menembus kabut kelabu. Dia tidak tahu dalam keadaan apa Jack berada, dan apakah dia terluka parah atau sama sekali tidak terluka. Charville dengan hati-hati melihat rantai yang bergerak cepat di sekitar arena. Dia mengerutkan matanya saat dia mulai membentuk segel lagi. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya mulai menari di sekelilingnya. Kelopak itu tidak hanya bagus untuk menyerang, tapi juga bisa digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sangat yakin tentang ledakan barusan, dan merasa bahwa ledakan yang telah dia lakukan pasti akan melukai Utara. Namun, intuisinya masih menyuruhnya untuk waspada. Jika dia gagal melukai pria itu, maka dia harus sangat berhati-hati. Bab 4101. Sebenarnya, Charville ingin menindaklanjuti serangannya dan menyerang Jack saat Jack terluka. Namun,
Sebelum dia bisa melakukan apapun, rantai itu terbang keluar dari sekeliling pria itu seperti seekor naga. Brad, jangan berpikir kamu bisa membuatku takut hanya dengan membuat sedikit pertunjukan. Charfield berkata dengan dingin. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan kabut di sekitar Jack menghilang. Sosok Jack muncul lagi di depan Charfield. Pada saat itu, Jack terlihat sama persis seperti sebelumnya. Tidak banyak ekspresi di wajahnya, dan tubuhnya benar-benar tegak. Charfield melihat lebih dekat, dan bahkan pakaian Jack pun tidak ada tanda-tanda aus. Bahkan setelah dia habis-habisan, pria itu tidak terluka sama sekali. Ekspresi Charfield tiba-tiba berubah. Pria itu jauh lebih kuat dari yang dia kira. Pertahanan pria itu beberapa kali lebih baik dari yang dia duga. Charfield menyipitkan matanya saat dia mulai serius lagi. Bibir Jack melengkung menjadi senyum tipis. Senyum itu tampak sangat memelototi mata Charfield. Dia merasa seperti Jack mengejeknya karena tidak mampu merusak pakaian Jack bahkan setelah serangan habis-habisan. Itu menyebabkan kemarahan Charfield kembali berkobar. Dia mengatupkan giginya saat dia menatap Jack dengan kejam. Apa yang kamu tersenyum? Aku akan merobek wajahmu. Senyum Jack telah menghancurkan penalaran logis Charfield. Dia mengeluarkan pedang dari cincin spasialnya saat dia mengatupkan giginya. Jack mengangkat tangan kanannya dan derak rantai terdengar lagi. Bahkan sebelum Charfield bisa bereaksi, rantai itu sudah tepat di depan Jack. Charfield mencoba melakukan serangan balik. Dia mendorong ke depan, memanggil kelopak yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang rantai yang masuk. Suara kelopak yang meledak bisa terdengar. Dia berpikir bahwa mereka akan seimbang seperti sebelumnya, tapi apa yang dia harapkan tidak terjadi. Saat kelopak menyentuh rantai, mereka benar-benar hancur menjadi debu, berubah kembali menjadi energi murni sebelum menghilang ke udara. Dia memanggil lebih banyak kelopak, tapi saat mereka menyentuh rantai, mereka akan berubah menjadi debu. Itu seperti ngengat yang langsung masuk ke dalam nyala api. Melihat itu, Charfield melebarkan matanya tak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka jelas berimbang sebelumnya, tapi tiba-tiba ada perubahan kekuatan. Bountiful Life adalah teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah. Itu bukan teknik peringkat Dewa Pamungkas menengah, tetapi dengan avatar dunianya, itu tidak lemah sama sekali. Namun, mengapa itu tampak rapuh seperti kertas pada saat itu? Pikiran Charfield mulai berpacu saat jantungnya berdetak kencang. Dia membeku di tempat karena shock, dan Soul Chain dengan mudah melilit Charfield. Hanya dalam beberapa saat, Charfield benar-benar terbungkus. Baru pada saat itulah Charfield menghentikannya. Keringat mulai turun dari kepalanya saat dia akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Orang di depannya bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti. Hanya dari pertukaran itu sebelumnya, orang itu benar-benar seorang pejuang di puncak. Dia tidak percaya bahwa dia telah menyinggung seorang prajurit di puncak. Tidak heran pria itu menatapnya dengan ekspresi tenang. Tidak heran pria itu berbicara seperti itu. Orang itu ternyata adalah seorang pejuang di puncak. Di depan orang itu, dia hanyalah seorang badut penari. Pada saat itu, dia mengira orang itu marah dengan apa yang dia katakan. Namun, sepertinya semua yang dikatakan orang itu benar. Dia terlalu bodoh untuk melihatnya. Bab 4102. Dia mendengar derak rantai yang konstan di sekelilingnya, dan berkat suara itu, dia sama sekali tidak bisa mendengar apapun dari luar. Demikian pula, mereka yang berada di luar tidak dapat mendengar apa yang terjadi di dalam. Bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang tahu apakah dia yang berteriak atau lawannya. Baru pada saat itulah Charfield menyadari bahwa semua yang dilakukan Jack, termasuk menggunakan rantai untuk mengelilingi mereka, adalah untuk menghalangi pandangan orang banyak. Gemerincing rantai dimaksudkan untuk memotong suara apapun juga. Pada saat itu, bahkan jika semua anggota tubuhnya dipotong atau dia disiksa sampai di ambang kematian, tidak ada yang akan mengetahuinya. Jack tidak ingin ada orang di tribun penonton yang melihat apa yang terjadi. Sebelumnya, Jack telah memastikan pertarungan tampak seimbang. Itu adalah tindakan yang disengaja untuk mencegah orang lain menyadari betapa terampilnya dia sebenarnya. Setelah dia menyadari itu, Charfield menghela nafas sebelum dia berkata dengan sedih, sungguh lelucon. Kupikir aku tidak akan seberuntung itu, dan bahwa aku tidak mungkin memilih seseorang yang kuat. Biasanya, dia tidak akan menargetkan seseorang secara acak, tetapi dia terlalu emosional saat itu. Saat dia melihat ekspresi tenang Jack, dia benar-benar kehilangan ketenangannya.
Dia merasa seperti sedang dipandang rendah. Tidak mungkin dia membiarkan siapapun yang memandang rendah dirinya turun dengan mudah. Begitulah semuanya dimulai. Bibir Charville bergetar, tiba-tiba menemukan dirinya berjuang untuk berbicara. Seluruh tubuhnya sudah sepenuhnya terbungkus oleh rantai jiwa. Bahkan jika tidak, dia tidak akan menjadi tandingan prajurit di puncak di depannya. Bahkan jika dia berperingkat tinggi di antara prajurit di atas rata-rata, masih ada perbedaan besar antara dia dan prajurit di puncak. Jack perlahan berjalan ke Charville dan melihat ekspresi menyesal Charville. Ekspresi Jack tetap tenang seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhi Jack. Charville menarik napas dalam-dalam sebelum dia mendongak dan berkata dengan suara serak, "Jangan lupakan aturan 7 arena kematian. Kamu tidak bisa membunuhku, dan kamu tidak bisa menyebabkan luka permanen padaku. Jika aku tahu kamu seorang pejuang di puncak, saya tidak akan menargetkan Anda, dan tidak akan membuat Anda kesulitan." Jack tersenyum sambil menatap Charville dengan tenang, "Tentu saja, aku tidak melupakan aturan Seven Death Arenas. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau menyebabkan luka permanen padamu. Namun, aku masih bisa perlahan menyiksamu. Kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa kamu dapat menyiksaku dengan banyak cara jika aku kalah." Kata-kata Jack membuat Charville bergidik. Dia bahkan tidak berani menatap Jack, merasa dia akan dikuliti hidup-hidup jika melakukannya. Charville tahu bahwa Jack tidak bercanda. Bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, aturannya tidak membatasi penyiksaan. Selama penyiksaan itu tidak meninggalkan luka permanen, maka tidak akan ada hukuman. Cedera permanen mengacu pada cedera yang tidak dapat disembuhkan. Jika Jack menghancurkan semua tulangnya atau mengulitinya hidup-hidup, itu tidak akan dianggap sebagai luka permanen. Lagi pula, mengonsumsi pil tingkat tinggi akan memulihkan luka-luka itu setelah beberapa waktu. Cedera permanen mengacu pada hal-hal seperti melumpuhkan inti seseorang atau menghancurkan jiwa mereka. Semua itu adalah luka yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Bab 4103. Oleh karena itu, ada banyak ruang untuk bermanuver ketika harus menyiksa seseorang. Selama tidak ada luka permanen, maka Jack bisa menanganinya seperti yang diinginkan Jack. Arena bukanlah area terlarang, jadi selama Jack mengendalikan kekuatannya, Jack akan mampu melakukan apa saja. Seperti kata Jack, ada banyak cara untuk menyiksa Charville. Mengingat hal itu, Charville menutup matanya dengan putus asa. Dia merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya dan hampir tenggelam dalam kesedihan. Orang yang terlihat begitu tenang tidak peduli apa yang terjadi sepertinya mampu melakukan apapun. Setelah seberapa banyak Charville telah menyinggung pria itu, tidak mungkin Charville akan lolos dengan mudah. Tepat pada saat itu, Jack tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saya akan memberi Anda 2 pilihan. Terserah Anda mana yang akan Anda pilih. Tentu saja, Anda dapat menarik kembali kata-kata Anda setelah Anda setuju, tetapi Anda lebih baik pikirkan dulu sebelum melakukannya. Ada harga yang harus dibayar untuk menarik kembali kata-katamu." Kerumunan di bawah berusaha keras untuk melihat apa yang terjadi, tetapi mereka gagal melihat melalui rantai yang padat tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Suara dentang rantai benar-benar menenggelamkan suara dari dalam juga. Bahkan jika mereka mencoba, mereka bisa mendengar tangisan penderitaan yang samar-samar. Mereka tidak tahu siapa itu, juga tidak tahu apa yang menyebabkan tangisan kesakitan itu. Mereka tidak tahu apa-apa, dan tidak bisa melihat atau mendengar banyak. Rasanya seperti siksaan bagi mereka. Seorang pria berjubah hijau panjang mengatupkan giginya dan berkata, "Apa yang terjadi? Ini hanya siksaan. Mengapa rantai itu menghalangi pandangan kita? Mungkinkah itu disengaja? Atau mungkin ini salah satu tekniknya?" Beberapa orang memiliki pandangan gelap di wajah mereka saat mereka menatap rantai hitam yang menutupi pandangan mereka. Teriakan kesakitan lainnya terdengar dari panggung. Mereka samar-samar bisa membuat beberapa kata. "Baiklah. Aku akan memilih." Tepat setelah itu dikatakan, beberapa tangisan kesakitan terdengar. Semua orang bisa mendengarnya, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan cemas. Apa yang terjadi dengan pertempuran itu? Siapa yang mendapat keuntungan? Apakah Charville, atau North yang berteriak kesakitan? Seperti apa pria yang disiksa saat itu? Bukan hanya penonton yang cemas. Bahkan orang-orang yang berdiri di arena lain memiliki ekspresi cemas di wajah mereka.
Mereka tidak bisa melihat melalui rantai jiwa dan hanya bisa mengatakan bahwa satu orang sedang disiksa melalui tangisan kesakitan. Pada saat itu, rantai hitam mulai bergerak lagi. Derak rantai dapat dengan jelas terdengar di mana-mana saat mereka dengan cepat bergerak menuju pusat arena. Perlahan, mereka sekali lagi bisa melihat situasi di dalam. Jack berdiri di ujung barat arena, sedangkan Charville berdiri di timur. Pada saat itu, Charville memiliki ekspresi pucat di wajahnya. Dia mencengkeram dadanya dengan tangan kanannya, dan masih ada sedikit darah di sudut bibirnya. Matanya benar-benar memerah. Jelas dia menderita beberapa luka. Apakah Charville kalah? Tangisan kesakitan itu berasal darinya. Apa yang terjadi di dalam? Semua orang melihat ke arena dengan cemas, dan beberapa dari mereka bahkan berteriak dengan frustrasi, "Mengapa kamu menggunakan rantai untuk menghalangi pandangan kami? Itu sangat membosankan." Jack tidak peduli tentang itu. Yang diinginkan Jack hanyalah hasil. Tangan Charville sedikit gemetar saat dia menarik napas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan semua gemetarannya karena rasa sakit. Dia menutup matanya, dengan jelas merasakan gelombang energi di tubuhnya yang perlahan melahap jiwanya. Bab 4104. Jika jiwa terluka terlalu parah hingga tidak dapat diperbaiki, maka Jack akan melanggar aturan dan dihukum. Namun, dia tidak akan dihukum karena merobek jiwanya sedikit demi sedikit. Bahkan jika jiwa seseorang terluka, itu bisa disembuhkan selama lukanya tidak terlalu parah dengan pil yang berkualitas baik. Bahkan jika jiwa yang dilahap dalam skala kecil seperti itu tidak akan menyebabkan kerusakan permanen, rasa sakitnya sama seperti jika dicabik-cabik. Dia merasa seperti jiwanya digigit oleh ribuan semut. Rasa sakit itu menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Untungnya, pria itu, Nord, adalah seorang pejuang di puncak, dan penguasaan tekniknya tampak sangat kuat. Dia mengendalikan kekuatan aneh itu untuk melahap jiwa Charville secara perlahan, menyebabkan Charville hampir menjadi gila karena rasa sakitnya, tetapi tidak pernah melewati batas itu. Rasa sakit belum sepenuhnya menguasai pikirannya. Meski seluruh tubuhnya gemetar dan napasnya terengah-engah, dia masih bisa berpikir dan membuat pilihannya sendiri. Jack menatapnya dengan ekspresi dingin. Itu adalah ekspresi yang sama yang dimiliki Jack ketika Charville pertama kali melihat Jack. Seolah-olah ekspresinya tidak akan berubah bahkan jika dunia berakhir. Sebelumnya, ekspresi itu hanya membuatnya marah. Namun, pada saat ini, hal itu membuatnya merasakan teror mutlak. Tatapan Jack membuatnya merasa seluruh tubuhnya terbakar. Dia buru-buru membuang pikiran yang salah. Tidak ada gunanya dia terus menunda-nunda. Ekspresi semua orang di bawah penasaran dan terkejut. Charville perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Kamu pria tak tahu malu dan tercela. Apakah menggunakan serangan diam-diam satu-satunya hal yang kamu tahu? Satu-satunya alasan aku kalah adalah karena trik kecilmu. Bukankah Nord menggunakan serangan diam-diam? Apakah dia menggunakan serangan diam-diam? Trik kecil." Sepertinya Charville hanya terluka dan kalah karena beberapa trik. Seseorang berkata dengan keras, "Tidak heran rantai itu benar-benar mengelilingi arena. Dia melakukannya dengan sengaja sehingga kita tidak dapat melihat apa yang dia lakukan. Dia pasti menggunakan teknik tak tahu malu yang sama. Apa maksudmu dengan itu? Segala macam hal terjadi dalam pertempuran. Selama kamu menang, apapun bisa diterima." Charville hanya kalah karena dia tidak cukup waspada. Jika Charville cukup kuat, maka tidak masalah apapun yang terjadi, semacam trik yang digunakan Nord. Kerugian adalah kerugian, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Itu benar, bukankah Charville juga menggunakan beberapa trik melawan Anders? Menggunakan trik adalah hal yang normal dalam pertempuran. Berhentilah membesar-besarkan hal itu. Jika Anda yang ada di arena, Anda akan menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup baik dengan tipu muslihatmu. Orang itu mengatakan yang sebenarnya. Dalam pertarungan antara dua orang, tidak ada yang namanya trik tercela selama masih dalam aturan. Kemenangan adalah yang terpenting karena mereka hanya bisa mendapatkan keuntungan jika mereka menang. Mereka yang menilai Jack karena menggunakan beberapa trik kemungkinan besar akan mengutuk diri mereka sendiri karena tidak memiliki trik tersebut jika mereka kalah dari lawan mereka di arena. Charville menoleh untuk melihat kerumunan yang sedang berdiskusi. Pada saat itu, dia merasakan emosi yang rumit di dalam dirinya. Semua yang dia katakan sebelumnya telah diinstruksikan oleh Jack. Jack mendapatkan apa yang dia inginkan. Tiba-tiba, Charville merasa dia seperti lelucon.
Ini adalah konsekuensi dari keangkuhannya. Bab 4105. Charville menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku menyerah. Kamu menang." Setelah dia mengatakan itu, dia mencengkeram langkahnya dan perlahan berjalan menuruni panggung dengan susah payah. Peserta lain mulai heboh saat melihat bagaimana Charville tampak direndahkan. Setelah Charville memenangkan pertempuran terakhir, dia bertindak sangat bersemangat saat dia dengan panik mempermalukan dan menghina mereka semua. Setiap kata yang keluar dari mulutnya begitu jahat. Namun, dia mendapatkan seember air dingin yang dituangkan ke seluruh tubuhnya saat dia berjalan menyusuri arena dengan ekspresi sedih. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengangkat suara mereka dan mereka semua mulai berteriak, "Charville, saya kira Anda akhirnya tahu tempat Anda. Menang dan kalah adalah sesuatu yang terjadi secara teratur. Anda ahli, tetapi masih banyak lagi di luar sana yang lebih kuat darimu. Kamu seperti anjing yang pandai menggonggong dengan panik. Silakan pamer sekarang. Kamu bisa terus pamer kalau kamu mau. Kenapa kamu berhenti? Kurasa kamu tidak bisa lagi. Kamu menyebut kami semua sampah, tapi kamu bukan apa-apa." Kutukan dan hinaan terus-menerus dilontarkan ke Charville. Berdasarkan kepribadian Charville, dia akan berteriak kembali bahkan setelah dia kalah. Tidak mungkin Charville menerima semuanya begitu saja, namun dia tetap diam pada saat itu dan membiarkan semua orang mengutuknya. Yang lain mengatakan bahwa dia tidak bisa pamer lagi, dan Charville mengakui bahwa memang begitu. Dia mengaku kalah juga. Di depan Jack, dia kurang dari sampah. Dia sangat senang bahwa dia adalah penerima pada saat itu, dan bukan penantang. Betapapun marahnya Jack tidak bisa membunuh Charville. Semua orang mengutuknya untuk waktu yang lama tetapi terkejut melihat bahwa Charville tampaknya tiba-tiba menjadi bisu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, dia bertindak seolah dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dia tidak menunjukkan banyak emosi saat dia berjalan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apa yang terjadi padanya? Mengapa kepribadiannya tiba-tiba berubah? Apakah dia kalah begitu cepat sehingga dia terlalu terkejut sekarang? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang tahu? Aku merasa dia bertingkah sangat aneh sekarang. Sesuatu pasti telah terjadi barusan. Hanya Lurain yang tidak bingung di antara penonton. Lurain yakin apa yang dikatakan Charville sebelumnya pasti telah direncanakan oleh Jack. Memenangkan tantangan berarti Jack mendapat 5 poin. Jack memiliki total 32 poin pada saat itu. Setelah penantang menang, mereka akan memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah mengambil tempat penerima dan terus berdiri di arena. Jika mereka bertahan sepanjang hari, maka mereka akan mendapatkan 4 poin setelah itu berakhir, memperoleh total 9 poin. Pilihan lainnya adalah keluar dari arena, melanjutkan posisi mereka sebagai penantang. Jika dia terus menjadi penantang, maka dia hanya bisa menantang setiap arena 1 kali. Itu berarti Jack bisa menantang 7 arena berbeda. Biasanya, penantang yang menang tidak akan terus menantang arena lain kecuali mereka sangat percaya diri. Setelah tantangan, tidak ada yang mengatakan apa-apa ketika mereka melihat Jack turun dari panggung, merasa itu wajar saja. Lagi pula, sangat sedikit yang mau turun ke arena untuk menjadi penerima. Bersambung.